Halo semuanya, di video ini aku akan sedikit memperlihatkan preview untuk software Social Network Visualizer. Ini adalah salah satu software yang bisa membantu kamu untuk mengolah data. Sebenarnya kita bisa lihat di sini simple banget. Di sini ada bagian layout. Terus ini kalau kita mau tambahin, kita tinggal pencet add aja. Di sini udah ada satu node kayak gini. Kalau misalnya dipencet dia akan membesar, nah kayak gini. Terus kita akan bikin aja sesuai dengan berapa banyak yang kita butuhkan, berapa banyak nodes yang kita butuhkan. Di sini setiap kali nodes yang kita masukkan, ini akan ngurut. Jadi dia akan ngasih nomor sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan bentuknya benar-benar bulat, terus berwarna merah dan juga kecil ya. Kita bisa ganti, kita akan tambahkan di node labelnya, misalnya kita akan ngomongin tentang hierarki atau organisasi dari sebuah kepala desa gitu ya. Terus kita ubah node size-nya supaya lebih besar, terus kita ganti warnanya. Setelah itu kita akan oke. Nah, di sini bentuknya juga bisa diganti. Ini ada beberapa pilihannya. Jadi, teman-teman bisa coba yang mana saja. Ini contohnya. Kita klik OK dan tada, ini jadi berubah ya. Dan kalian juga bisa ubah lagi di sini dengan tombol yang sama, diklik kanan ya. Terus kita ganti juga warnanya. Itu sesuai dengan selera. Supaya apa? Supaya memudahkan teman-teman untuk tahu yang mana nodes yang berbeda satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk ngasih nama nodes yang lain. Kita ganti misalnya di sini sekretaris. Gitu. Terus kita ganti aja warnanya aja biar sedikit berbeda. Oke. Terus habis itu yang satu lagi biasanya yang sekufu, yang ini sama sekretaris itu bendahara, jadi kita samain warnanya. Nah, kayak gitu fungsi dari si warna itu, supaya teman-teman gampang. Dan ini yang 3 lainnya anggap aja ini anggota atau apa gitu, terserah gitu. Itu contohnya. Nah, setelah kita udah punya nodes seperti itu, kita akan add edge, itu kita akan menarik garis ke antara satu node ke node yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ngasih tahu ada hubungan apa di antara mereka gitu. Tapi di garis ini nggak dikasih tahu ya hubungannya apa. Pokoknya si kepala desa, si node 1 ngasih informasi ke node 2 itu. Jadi si arah panahnya itu ke angka 2 gitu. Itu contohnya ya teman-teman. Dan sama ini si kepala desa juga ngasih arahan ke nomor 3 atau ke bendahara. Next, di sini ada yang ketiga anggota tadi yang gak kita kasih nama. Kita akan coba juga masukin hubungannya. Ceritanya dia adalah bawahan si bendahara gitu kan. Mungkin yang minta tolong untuk belanja gitu, atau mungkin bagian logistik atau apa gitu, ceritanya aja. Nah, kita akan berikan kayak gini. Kalaupun misalnya teman-teman mau bikin garis kayak yang hubungan antara 1 dan 2 itu kan garisnya ada yang ke angka 1, ada yang ke angka 2. Nah, itu menunjukkan bahwa ada pembicaraan antara ke 1 dan ke 2, ada pertukaran informasinya gitu. Kalau udah semua, kita akan lihat ke sebelah kiri. Di situ ada by prominence index. Itu bisa kita ganti-ganti ya, tergantung dari kebutuhan. Paling sering dipakai adalah degree centrality. Itu cukup sering. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ditanya degree-nya berapa, ada 1, 2, 3, 4. Dilihat dari si garis donatnya gitu. Yang ini closeness centrality. Jangan lupa setelah pencet indeksnya diganti, pencet apply supaya langsung keganti gitu. Ini aku contoh-contohin aja, aku lihat-liatin aja gimana si diagram node-nya ini jadi berubah-berubah gitu. Sebenarnya mereka ini mirip-mirip hasilnya, cuman
ada perbedaan cara baca gitu dan sesuai kebutuhan. Selain itu ada information centrality juga yang dipakai, yang sering dipakai gitu selain degree centrality. Nah ini information centrality ini cukup sering dipakai dan bisa kelihatan ini cukup mudah untuk dibaca ya. Jadi hubungan siapa, yang mana yang paling banyak dihubungi gitu. Ini juga bisa kalian perbesar gambarnya di sebelah kanan. Ini untuk perbesar, perkecil, bisa geser-geser juga gitu. Oke, ini cukup banyak pilihannya. Dan sebenarnya kalau kalian diemin kursornya di situ, nanti ada penjelasannya tentang perbedaan antara tiap-tiap indeks. Ini, oke. Nah, terus di sini ada by force directed model. Di sini ada Kamada Kawai, seperti ini dia bentuknya. Ini sebenarnya kelihatan lebih gampang ya, kelihatan lebih, karena tadi ada bulat-bulatnya, kalau ini dia lebih mudah untuk dibaca juga. Nah ada selain itu ada Watersman yang Rain Gold, ya bentuknya kayak gini. Kalau terlalu besar bisa diperkecil. Nah mirip-mirip ya. Dan yang satu lagi ada Fed Spring ini gitu. Nah, dan yang ini kalau misalnya setiap kalian pencet play itu bisa berubah-berubah juga. Jadi banyak pilihan, kemungkinannya tuh banyak, kemungkinan hubungannya itu bentuknya banyak. Mungkin kalau misalnya, ini kan sederhana banget ya, cuman kayak ada kepala desa, sekretaris, bendahara, dan ada 3 bawahannya. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman menggunakan untuk yang lebih rumit, nah itu biasanya membantu sekali. Begitu. Oke, sekarang kita akan coba mengekspor hasil ini. Jadi kita ke export to other kayak gini. Terus kita akan kasih file name untuk masuk ke Excel. Ini biasanya digunakan untuk ngolah data lagi. Atau bisa juga sebaliknya. Jadi dari Excel datanya nanti teman-teman pindahkan ke si software. Kalau sudah, ini kan semuanya ada di kolom A ya. Kita akan pilih semuanya dari A1 sampai A7, lalu pilih data dan text to column. Habis itu di next aja. Dan setelah itu di finish dan lihat, tada. Jadi ini adalah hasil dari data si kepala desa, sekretaris, dan bendahara, dan juga ketiga bawahannya yang udah kita buat gitu. Udah, habis itu bisa kalian olah lagi dengan cara-cara dan metode yang lain. Thank you for watching. Bye bye. See you next.